Oke bro, ketemu lagi di channel saya Dedo Wijaya. Kali ini di konten Nusantara kita akan membahas hal-hal apa saja yang menarik di sekitar kita bro, yang mungkin menjadi isu perbincangan publik ya, yang emang lagi hangat bro. Oke, mari kita mulai dan let's go. Oke bro, terima kasih masih stay di channel saya Dedo Wijaya. Oke, langsung aja ya kita mulai bro, dari topik-topik apa saja yang memang lagi hangat diperbincangkan ya bro. Kalau beberapa akhir ini sih kayaknya politik juga masih kurang hangat sih bro ya, terkait masalah politik ya. Tapi masalah isu-isu yang nyerempet terkait masalah politik juga ada, terkait masalah isu-isu yang masih aja yang masa lalu ya. Kemarin yang rame kan juga dari Pak RK karena mau masuk ke Jakarta akhirnya aibnya, dan itu works di masalah netizen ya. Dan kembali lagi sekarang Mas Gibran ya terkena dampak karena mungkin kemarin itu sukses ya untuk isu ini menerjang dari Pak Ridwan Kamil, dan sekarang kembali lagi ya anak dari presiden yang dibombardir masalah isu-isu terkait masalah kehidupan pribadi mereka, entah itu dari pesawat jet sampai akun Kaskus. Bayangin bro, akun Kaskus saja sampai kok ada ya gitu orang yang nemuin aib-aib zaman lalu ya. Meskipun hal itu kayaknya masih menjadi perdebatan karena belum ada bukti yang cukup juga itu beneran punya dari anak Pak Jokowi atau bukan. Tapi ya udahlah ya, ini kan nggak ngerti arahnya kemana juga. Seharusnya sih ya ketika emang beliau yang ngelakuin, emang kenapa, itu kan masa lalu gitu loh. Sedangkan juga mungkin di waktu itu umurnya masih belum matang. Setiap orang itu harus punya ekspresi ya, mungkin ya, ekspresi dan kebebasan berpendapat bro. Yang dipermasalahkan sekarang ini kan bukan masalah bebas pendapatnya. Yang pertama, dia anaknya presiden. Kedua, dia fix meskipun belum dilantik menjadi wakil presiden, dan di situ akunnya menghujat ataupun banyak tudingan dan sorotan terhadap 01-nya. Nah, ini dia yang menjadi perdebatan bro. Seharusnya sih kayaknya nggak masalah sih, kayak nggak ada, cuma masalah etis dan nggak etis ya. Ketika emang dibenturin sama masalah hukum, saya harap sih kayaknya nggak perlulah ada ya, karena ini toh masa lalu. Dan juga apa ya, ya setiap orang itu wajib mengeluarkan pendapatnya dan nggak boleh ada orang yang kekang gitu ya. Itu namanya kan demokrasi dan lain sebagainya. Jadilah udahlah, nggak usah terlalu diperpanjang hal-hal yang sifatnya nggak penting sih menurut saya, nggak substansi terhadap apa yang pengen kita tuju loh. Kecuali kalau emang hal itu menghambat program kerja ataupun menghambat kemajuan dari negara kita, kayak gitu bro. Jadi nggak usah terlalu diributin lah hal-hal kayak gitu. Oke, berita yang pertama bro. Ini curhatan bos dari kompor Quantum tahan tangis bro. Jualan drop daya beli yang turun. Kembali lagi ya, kali ini terjadi badai PHK di ini, kayaknya dia produksi regulator LPG bro, dan harus mem-PHK banyak karyawan ya. Artinya apa ya, banyak lagi pengangguran yang terdampak ya. Artinya sekali lagi, kemarin itu yang rame kan
tekstil ya. Kemudian ada isu juga di industri otomotif juga mulai menurun juga. Dan sekarang ini di industri produksi kompor gas kuantum bro, yang menyatakan memang susah gitu loh. Ya emang sekarang itu tekanan hidup semakin susah men. Jadi kalian itu ketika emang udah dapat kerja ya maksimalin lah apa yang kalian punya, apa yang kalian bisa itu. Jangan sampai kalian itu jadi orang yang nggak berguna di suatu lingkungan kalian men. Ketika kalian jadi orang yang nggak berguna di lingkungan kalian, terutama di lingkungan kerja, ya orang itu bakal nggak memprioritaskan kalian gitu loh bro. Ketika kalian menjadi orang yang kunci di situ, kalian menjadi orang yang dibutuhin di situ, ya mungkin ketika ada kalanya industri kalian itu goyah, tapi percayalah orang yang dibutuhin itu ya susah gitu loh. Kalau ada dia nggak jalan gitu, itu susah gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin kalian jangan sia-siain apa yang sudah kalian dapat, karena bakalan percaya sama saya bro. Ketika kalian itu apalagi usia yang udah mendekatin pensiun ataupun senja, menghadapi hal-hal yang semacam itu pasti menjadi tekanan dan pikiran kalian berdua tentunya. Oke. Jadi buat kalian ya tetap hati-hatilah ya jalanin hidup kalian. Kalian harus punya preventif ketika emang hal ini sewaktu-waktu akan menimpa kalian men. Jadi kalian tuh nggak kalang kabut ketika emang menghadapi hal seperti ini. Kayak gitu bro. Kemudian yang kedua yaitu RI doyan gorengan, tempe tahu, tapi sayang impor kedelai itu sampai 90%. Ini masyarakatnya suka tempe tahu. Permasalahannya kita itu masih import kedelai itu sampai 90% men. Mencapai 2,4 juta ton. Ini permasalahannya simple, karena sekarang ini ya gorengan terhadap pekerjaan yang berbau eksklusivitas itu semakin tinggi men. Orang berbondong-bondong larinya ke kota ketika ingin merubah hidup. Artinya apa ya, nggak ada orang yang mau jadi petani kan, seperti itu. Jadi kenapa kita kok harus import kedelai? Bahkan kedelai yang kita konsumsi bukan bukan hal yang mewah seperti itu ya, tempe tahu dan lain sebagainya, mungkin ini menjadi bahan pokok juga. Artinya ya itu men, hal yang sekecil ini ketika kita nggak perhatiin ya mau gimana lagi. Solusinya mungkin sih ya kurangin pekerjaan yang ada di kota, dan akhirnya kita gimana caranya sih pemerintah ini bisa menimbulkan minat seseorang untuk bahwa di desa pun ataupun nggak harus ke kota, nggak harus kalian itu bekerja di perkantoran itu mendapatkan hidup yang layak men. Seperti itu. Karena kan mindset kita masih mungkin petani dan lain sebagainya, masih gajinya nggak sepadan dan lain sebagainya, sehingga untuk memenuhi kehidupan kesehariannya mereka dia harus merantau ke kota. Belum lagi yang kuliah pasti gengsi ketika dia mau turun, pasti ada banyak hal kayak gitu man. Ya solusinya mungkin karena ya pegawai mungkin dimulai dari pemerintah dulu ya, bisa membuat terobosan nih petani tapi PNS gitu kan. Kayaknya banyak orang yang daftar CPNS bro. Jadi CPNS nggak harus ke kota, tapi ternyata dibalikin jadi petani, nggak masalah, tapi tetap ditanggung oleh negara. Nah itu lahan punya negara dan diolah kayak gitu men. Sedih sih kalau emang kita sampai import gitu ya hal-hal yang menjadi keseharian kita. Belum lagi nanti kalau beras dan lain sebagainya itu udahlah men. Ya emang harus ada solusi sih terkait hal itu ya, karena ya pasti mau nggak mau kita akan terbentur sama benteng yang namanya zaman ya bro. Ketika zaman sudah maju dan lain sebagainya, pasti orang akan berpikiran yang konvensional
hal-hal pekerjaan yang konvensional sudah nggak relevan dengan mereka, dan akhirnya mereka hijrah untuk mencari kelayakan hidup, men. Ya dampaknya seperti ini, kita harus impor hal-hal yang emang itu menjadi kebutuhan kita. Sebenarnya sih kita bisa, men, cuma harus merubah paradigma dan pola pikir lah ya. Berita selanjutnya yaitu Martin Spiederpaes, kiper jago dan bintang timnas Indonesia. Kita tahu bro, emang kayaknya semesta lagi berpihak kepada Martin Paes, men. Kita lihat kemarin lawan Australia, dia habis babak belur dan tampil gemilang, mendapatkan man of the match, berbagai penyelamatan yang gemilang. Untung aja dia ya, karirnya itu tersorot gitu loh. Kayak gitu bro. Cuma ya sejago-jagonya kiper ya, kalau kita keserang terus, saya yakin lah pasti ada sampai taraf di mana semesta ini nggak mendukung si Martin Paes ini, men. Artinya ya kita harus berbenah, entah dari segi permainannya dan lain sebagainya. Kenapa ya Indonesia itu kalau main di kandang kok malah kayak beban gitu, men. Beda kalau main di luar itu malah lebih, saya ngerasanya lebih lepas dan sebagainya. Kelihatan dari mimik mukanya, apalagi yang mungkin kalau yang naturalisasi kemarin masih nggak kelihatan, tapi kayak main lokalnya Marcelino itu mukanya udah gemeteran gitu. Tekanan dari supporter, padahal ketika main di kandang harusnya sih lebih pede, lebih ini karena menguasai medan, ada supporternya, tapi malah kacau permainannya. Kayak gitu. Tapi ya selepas dari itu ya kita harus tetap bersemangat, dan ya lumayan lah ya bro. Target kemarin itu Australia, kita bisa menahan imbang Australia, men. Ya seperti itulah. Cuma yang disayangkan kan kemarin itu entah faktor lapangannya ya, lapangannya kacau, men. Ini buat mungkin pemerintah juga harus memperhatikan, masa kita nggak bisa sih bikin stadion yang emang tarafnya itu internasional dan nggak acak-adul kayak gitu. Entah dari segi rumputnya, tanahnya, kelihatan bola mengalir itu kayaknya kurang lancar gitu. Ya itu kan jadi performanya juga, entah emang karena lapangannya atau emang karena permainan kita, men. Kayak gitu. Berita selanjutnya, ini istrinya Mas Kaisang itu kan hamil sudah 8 bulan, kan nggak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh. Ini kata Budi Ari Setiadi, Menko Minfo RI. Ini ya inilah, men, bapak-bapak yang ketika briefing itu banyak alasan dan akhirnya dia nggak datang. Kayak komentarnya itu kayak nggak ke briefing, ya emang, ataupun dadakan, dan ketika disodorin wartawan ataupun apapun dia jawab seenaknya. Seharusnya sih ya nggak masalah ya, ketika emang apa bedanya ya anaknya presiden sama enggak ketika hamil sudah 8 bulan nggak boleh naik angkutan umum. Kayaknya nggak relevan gitu loh, kata-katanya ini bias terhadap orang-orang mungkin level di bawah gitu, men. Jadi ya harusnya sih ada kata-kata ataupun pembelaan yang lebih elegan lah gitu loh. Minimal itu tanya dulu, ini nanti ketika dijawab ataupun ditanya sama wartawan saya bilang apa mas gitu kan, enak gitu ya. Kalau kayak gini ya gimana masyarakatnya mau nggak geram gitu loh. Sebenarnya nggak ada masalah, kenapa emang? Ya namanya orang punya duit ya biarin aja bro. Kita nggak boleh syirik dengan hal itu bro. Berita selanjutnya, segudang bencana mengintai jika subsidi KRL diubah berbasis Nikmen. KRL sudah menjadi kebutuhan yang sangat primer di angkutan di Jabodetabek, dan ketika ini tarifnya dinaikin, gak kebayang, men, demonya kayak gimana ya orang-orang ini. Ataupun
murah. Kenapa ya? Ya kalian itu bisa keliling Jabodetabek dengan harga yang relevan gitu loh. Masih terjangkau, sangat-sangat terjangkau akibat subsidi yang dikucurkan di KRL ini, men. Ketika ini dinaikkan, wah. Tapi enaknya jadi KRL nggak se zombie itu kalau kalian mau ke Jakarta gitu ya. Misalkan kerja tarifnya naik gitu ya. Jadi orang mungkin akan memilih alternatif lain dan akhirnya ya nggak crowded. Kalau sekarang kan kalau kalian emang orang Jakarta harus ngerasain lah ya kerasnya kehidupan di KRL. Pasti ketika ada yang orang belum pernah ke Jakarta dia naik gini, ketika jam pulang kerja atau jam masuk kantor pasti pengen balik ke desa, men. Oke. Berita selanjutnya, Zulkifli Hasan akhirnya legalkan ekspor karatom. Nah, karatom ini juga sejenis obat-obatan yang diindikasikan hampir tipis-tipis lah ya, mirip-mirip dengan ganja. Banyak masyarakat yang komen kok nggak sekalian ganjanya pak gitu ya. Ya terbang tipis-tipis ya bisa kali ya. Jadi mungkin karatom lebih dulu, nanti ganjanya menyusul gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa kok masih dilarang gitu ya hal-hal yang seperti ini. Saya kira ketika emang diciptakan, saya rasa ketika hal yang alami itu pasti ada unsur apanya ya men, unsur kebermanfaatannya gitu. Beda kalau orang yang buat misalkan kayak kokain, ekstasi dan sebagainya ataupun obat-obatan itu kan manusia bereksperimen kemudian disalahgunakan. Lah ini udah ciptaan Tuhan. Ya emang dari alamnya itu, alaminya kayak gitu dan akhirnya tumbuh, dilarang. Kenapa nggak dicariin manfaatnya itu buat apa? Kenapa harus dilarang gitu loh? Ya udahlah ya. Kemudian selanjutnya, 400 juta siswa seluruh dunia terdampak penutupan sekolah akibat perubahan iklim. Memang dunia ini kayaknya udah ngerasa muak men dengan apa yang kita lakukan dan akhirnya ya berbagai musibah kayaknya menghantui kita ya. Banyak sekali bencana ya di mancanegara pun, kita pun dihantuin dengan kemarin ada isu megatrust. Akhirnya ya kita mau nggak mau harus waspada terhadap hal itu, tapi kita harus tetap menjalani hidup seperti sedia kala, seperti biasanya, tetap berusaha ya mau nggak mau men. Kalau udah kayak gitu kan kita hanya bisa berpasrah aja, mau gimana lagi ya. Tapi ya janganlah bikin iklim kan akibat kita sendiri ya. Mungkin ada hal-hal yang menjadi kebiasaan kita itu dimasukkan ke kurikulum pembelajaran di negara kita men. Misalkan ya hal-hal kecil kayak merawat penghijauan, kemudian sampah kayak gitu harus lebih dipedulikan sih menurut saya, lebih ditekankan men, daripada kalian itu harus belajar misalkan matematika sampai rumus-rumus menghafal itu kayaknya ketika kalian lulus juga nggak akan kepake sih. Hal-hal yang bersifat kehidupan itu kayaknya harus masuk kurikulum dan harus benar-benar diseriusin men. Kayak gitu. Menurut saya sih kayak gitu ya. Nggak ngerti ya kalau ada pemikiran kalian yang lain. Kayak gitu. Karena ya kita harus bersahabat dengan alam. Kalau enggak alam akan menunjukkan murkanya kepada kita, kan akhirnya ya kita bakalan selesai dihantam oleh alam men. Gitu. Kemudian berita selanjutnya yaitu gaji pekerja mau dipotong lagi, kali ini untuk program pensiun tambahan. Apa lagi ini? Pensiun kenapa sih ya? Pensiun itu kan urusan kita sendiri gitu loh ya. Dan kita nggak tahu kan duitnya itu dibuat apa gitu loh sama pemerintah yang ngelolanya itu.
Ya kita cuma bisa kerja keras sebagai kuda men. Ketika emang dipotong ya gimana lagi, itu namanya regulasi sih. Kayak gitu. Menitipkan uang kita kepada pemerintah dan negara men. Ya nanti ketika tua biar nggak ini ya, kayak gitu. Cuma harusnya sih bisa lebih menjamin lah ya, entah lebih transparan aja sih menurut saya ya, pertumbuhannya itu berapa persen gitu. Misalkan kita dipotong berapa persen dari gaji kita gitu lah, kemudian harus fair per tahunnya itu berapa persen gitu dan lain sebagainya. Kita harus ngecek gitu ketika emang ada pilihannya ya, nggak harus wajib sih menurut saya. Jadi orang itu ini kayaknya nggak bagus nih investasi ini, ya kita cabut nggak masalah itu, karena itu hak kita, itu keringat kita gitu. Belum lagi nanti ada kasus ketika benar kita setorin dan uangnya terhimpun banyak, korupsi. Oke, berita selanjutnya. Kim Jong Un tembak mati 30 pejabat korut karena gagal cegah banjir. Ya ini definisi berani dan tegas. Hanya masalah banjir dia nggak bisa nanganin, dari pejabat-pejabat jadi korut ini langsung dieksekusi men sama. Tapi emang keren sih. Ya kalau kalian mau berantas korupsi sih harusnya berani seperti ini. Dan saya rasa karena saya nggak merasa bersinggungan dengan hal seperti itu, kayaknya nggak masalah sih men ya. Entah itu melawan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Cuma ini kayaknya cara efektif untuk para koruptor selesai. Gak ada cara lain men, gimana ya? Dimiskinkan juga kita nggak tahu gimana caranya. Hukum cuma kayak gitu-gitu aja, gak fair men. Kalian udah korupsi miliaran gitu, kemudian hanya dihukum 4-5 tahun. Kayaknya orang masih banyak bisa mempertimbangkan, kayaknya enak korupsi deh. Karena hukumannya nggak sepadan dengan hal itu. Dan kita nggak tahu nanti ketika dia dihukum pun itu ada sesuatu di balik jeruji penjara yang selama ini disembunyikan. Karena ketika orang yang berpower ataupun punya kuasa ya, saya rasa apapun bisa dibicarakan ketika emang kalian itu punya duit. Jadi ya solusinya ya udah, kalau nggak ada membangkang ya eksekusi, ataupun dipermalukan juga bisa. Gitu loh. Kalau saya sih nggak masalah men. Mungkin yang masalah ya nanti kenapa kok nggak mau ya. Kayaknya kalau masyarakat Indonesia sih nggak masalah ya ada aturan kayak gitu ya, karena ya solusinya kayak gitu. Cuma permasalahannya mungkin pejabatnya nggak mau dengan berbagai alasan kayak gitu. Kemudian ini, Empok mengganas masuk RI, wajib isi formulir aplikasi Satu Sehat. Anjir, habis pandemi yang kita dihantam bertahun-tahun, yang saya kira nggak akan bisa berakhir normal lagi men, dan sekarang ada Empok lagi mengganas. Apa lagi nih ya? Ya ini adalah tanda-tanda dari dunia emang sudah tua men. Jadi kalian itu jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang gak berguna lah ya. Kayak gitu men. Kemudian dugaan markup pengadaan gas air mata oleh Polri dilaporkan ke KPK. Emang di setiap lini itu pasti ada markupnya men. Dan saya nggak kebayang ketika emang program makan siang gratis itu tercanangkan bagaimana markupnya men. Gila-gilaan pasti, gila-gilaan. Karena jatuhnya nanti ke vendor,
belum lagi yang ngasih pekerjaan. Anjir, itu benar-benar lahan sangat-sangat basah men. Kayak gitulah ya, hal-hal yang kayak gini itu markup yang kecil-kecil akhirnya menjadi kebiasaan. Dan ya siapa lagi yang dirugikan kalau bukan masyarakat men. Ya namanya juga sudah mendarah daging dan tidak ada solusi yang tadi saya bicarakan men. Ya itulah mungkin bro yang bisa saya sampaikan ya di Nusantara kali ini ya. Semoga apa yang menjadi berita-berita yang emang menyudutkan kita, terutama kayak badai PHK, kemudian bencana alam, semoga nggak ada lah ya, ataupun nggak menimpa kita yang kalian mendengarkan ini men. Karena ya sebagian bencana hal itu emang ketika orang nggak kuat menghadapi hal-hal seperti itu, ya memang ujian sih menurut saya seperti itu men. Jadi terus berjuang dengan apapun kondisi kalian men, dan tetap semangat, kejar terus goal kalian, kalian pasti bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, tentunya dengan bukan mencapai hal itu dengan jalan pintas men. Percaya pada proses kalian dan ya stay terus pada apa yang kalian yakin. Oke, sekian dari saya, ketemu di Nusantara berikutnya dan see ya.